Masih di Indonesia. Saya tutup kerannya. Kalau iblis yang tutup, lu bisa tengking. Nah kalau Tuhan yang tutup, nah lu mau apa? Nah, waktu saya bilang, enggak, mereka semua heran. Hah? Kamu tahu semua orang dari Ambon kesini, mereka putar film, kita udah kasih semua uangnya. Kamu nggak minta. Terus saya cerita seperti ini, saya cerita buat mereka. Berubah semua jadi nangis. Semua nangis. Jadi gimana saya bilang? Baru saya bilang, Ambon nggak perlu dolar, Ambon perlu mujizat saat ini. Kamu berdoa aja buat Ambon. Nah waktu pulang, saya tahu, wah terima kasih Tuhan, saya lulus di situ. Ini penting, pola pikir kita tentang hadirat Allah. Jadi Tuhan bilang, waktu kamu masuk ke hadiratku, waktu kamu bawa umat menyembah, kamu bawa semuanya, kamu bawa. Saudara-saudara kenapa? Waktu kamu memuji, kamu sedang mengatakan sifat-sifatnya Tuhan. Waktu kamu memuji dan menyembah, kamu sedang menggabungkan iman dan pengharapan. Ini yang kamu perlu tahu. Ini iman, ini pengharapan. Waktu dia naik. Waktu dia ketemu di depan, namanya kuasa. Sampai Tuhan tunjukin caranya dalam ibadah, cara semuanya. Saya rombak, saya menghabiskan 8 tahun hanya duduk dengan semua pemain musik, dengan semua choir. Untuk rubah ini. Tutup pintu dari semua kota. Kota-kota modern, gereja modern, kehilangan yang paling esensi dalam penyembahan. Ketulusan dan kegaguman akan Tuhan. Kita sudah enggak kagum sama Tuhan. Sudah enggak. Terlalu berat arlojimu sampai mau diangkat ini saya, ini terlalu berat. Sudah hilang itu, sudah hilang. Semua teatrikal, semuanya teatrikal. Salam kiri 5, 2 kanan, ayo. Saudara dengar, kita sedang buat jemaat jadi audience. Enggak ada ceritanya seluruh penyembahanmu gagal. Siapa yang audience? Surga menonton penyembahan dari bumi. Surga menonton. Waktu kita nyembah, malaikat disuruh diam. Kenapa? Malaikat tidak ditebus. Kamu ditebus. Yes. Saudara, ini semua dari perenungan, dari saya mau khotbah tuh Selasa udah mau khotbah ini tuh nanti tidak sembah aku. Saudara dengar, Tuhan maha segalanya. Waktu kamu menyembah, kamu sedang buat yang Tuhan tidak bisa buat. Itu saya shock. Apa Tuhan? Dia nggak bisa menyembah dirinya. Saudara kira menyembah itu biasa. Wow. Tadi Pak Arifin sharing tentang Yesus sampai dibaptis, dibawa oleh iblis mencoba dia. Saudara tahu, dari semua pencobaan iblis untuk Yesus, itulah kesempatan iblis melihat Tuhan secara fisik. Saudara tahu, waktu dia lihat Tuhan, dia sudah coba semua. Ini yang paling penting. Iblis tahu paling penting bilang ini, sembah aku. Semua dunia ini ku kasih. Saudara, iblis tahu pentingnya penyembahan. Iblis tahu pentingnya penyembahan. Wah, kamu lihat itu. Wow, Tuhan. Saudara, Tuhan bilang buat Musa, Musa, aku yang bawa kamu keluar. Aku yang tebus kamu dari perbudakan. Aku yang pelihara. Tuhan sedang kasih ingat seluruh kebaikan Tuhan. Lalu Tuhan bilang ini, bawa mereka untuk menyembah aku. Saudara hari ini duduk di sini, kamu punya rumah bagus, kamu bisa ke salon, kamu bisa ganti semua yang kamu inginin. Coba mundur 30 tahun dulu, kamu ndak punya apa-apa. Kamu berhutang penyembahan sama Tuhan. Kamu dulu waktu nikah kontrak rumah kamu masih ketakutan. Sekarang rumahmu bagus. Kamu utang penyembahan sama Tuhan. Kalau orang lain gak menyembah, itu urusan dia. Tapi kamu harus menyembah Tuhan. Kamu yang sudah Tuhan berkati harus menyembah dia. Gak perlu, Tuhan gak perlu duitmu. Percaya kamu buat yang Tuhan gak bisa buat. Ini yang mesti direvolusi pikiran kita. Ibadah sejati itu apa?
Setting dari rumah datang untuk memberi, bukan menerima. Setting hatimu dari rumah datang untuk memberi. Apa yang paling terbaik yang kamu bisa beri? Uang? Bohong. Kamu udah pakai, baru kamu kasih sedikit buat gereja. Jangan lagi berdoa persembahan gini ya. Tuhan, ini saatnya kami beri yang terbaik. Bohong. Bohong. Mari jujur. Kita udah pakai, bos. Baru kita kasih sebagian. Apa yang paling berarti yang kamu bisa beri buat Tuhan? Ucapan syukur. Kalau ucapan syukurmu gagal, seluruhnya gagal. Gak ada yang terbaik lagi yang kamu bisa beri. Gak ada yang terbaik yang kamu bisa beri. Untuk WL, untuk para singer, saya mau kalian luar biasa, semua kaum profetik di sini, semua yang pelayanan di sini. Mari saya mau bilang, sering kita menganggap kita tergoda atau terjebak bahwa kita sudah tahu hadirat Allah, namun praktek kita, sorry to say, bahwa kita terjebak dalam pola memanggil-manggil supaya kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Saya minta ampun. Saya minta ampun. Saya tidak sedang menghakimi siapapun. Jadi setiap kursi perlu punya understanding. Jadi tidak di sini tidak ada urusan. Di sini nggak ada urusan. Jadi kita juga gagal semuanya. Ya. Kita gagal. Beneran, harusnya itu kamu bereaksi. Daud bilang ini, kata taudah yang Daud ucapkan artinya gini, dia perintahkan, kenapa kamu susah, kenapa kamu gundah gulana, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Artinya Daud lompat dari kenyataan, keluar dari situ. Dia tetap susah, tapi dia keluar dari situ dan dia bilang, langit menceritakan kemuliaanmu. Kenapa dia memilih untuk tidak join dengan keadaan ini? Itu pujian, penyembahan. Jadi kamu mesti memutuskan. Penyembahan terjadi karena kamu punya hubungan dengan yang kamu sembah. Nah, jadi semua tim worship harus ngerti. Jangan suruh orang menyembah. Dalam bentuk sekecil apapun. Kita nggak buat pertunjukan. Jemaat bukan audiens. Sorga menonton penyembahan di bumi. Jadi kalau kamu nggak menyembah, itu masalah kamu, bukan masalah mereka yang di depan. Tapi kita tergoda, kita rasa belum jadi well kalau kita nggak teriak-teriak. Amin, buat Tuhan dengar atau buat siapa lo ngomong tadi? Tuhan tuli emang. Kamu lihat, kamu nggak duduk, makanya saya bilang kedewasaan kita nggak ada, kejujuran kita hilang lebih lagi. Sebenarnya kita nggak jujur, kita pakai topeng, benar, gitu. Ini dia. Jadi kemasan satu penyembahan harus kau bayangin, ratu aja di dunia yang berdosa kita udah bilang wow. Ini yang saya maksud. Kamu nonton konser, kamu bisa tergila-gila bilang wow, grand. Sebenarnya penyembahan bukan grand. Penyembahan buat Tuhan itu majesty. Wow, itu begitu agung, begitu. Nah, karena itu dia, makanya saya meragukan kejujuran kita. Benarkah kita kenal dia? Itu. Adam bawa kegelapan. Kamu lihat, manusia lahir dengan dosa Adam. Dan ini sifat yang diwariskannya, ada di manusia. Ingin dipuja, ingin terkenal, ingin terpandang, ingin dibicarakan orang lain. Itu menjadi natur buat kita. Itu menjadi natur buat kita. Coba lihat itu. Orang yang sombong sebenarnya orang yang menyembah dirinya sendiri. 2000 tahun lalu. Tuhan kirim anaknya Yesus. Datang kembali. Tata kembali. Yesus datang, let there be light. Lewat kelahiran Yesus. Terang yang sesungguhnya datang di bumi. Begitu orang percaya dilahirkan kembali. Begitu gereja-gereja lahir kembali.
bunyi-bunyian Tuhan dalam tubuh kita difungsikan kembali oleh Roh Kudus. Saya mau tahu bahwa waktu Tuhan bikin kita, ada instrumen di dalam kita. Kita punya pita suara, kita punya ritme, kita punya semuanya. Kamu lihat itu. Roh Kudus fungsikan itu lagi. Wow, untuk kita menyembah Dia. Jadi jangan sembah karir, jangan sembah hartamu, pasanganmu, jangan sembah dunia ini. Jadi worship dinyatakan sebagai ungkapan cinta kasihmu. Nah, jadi gini, izinkan lagu yang kamu nyanyikan itu berbicara terus. Nggak usah kamu tambah dari depan. Itu. Wow, pemulihan Pondok Daud adalah pemulihan hubungan antara Bapa dan manusia. Itu yang Daud buat. Saya sudah bedah banyak bukunya Daud. Sampai dibilang begini, kenapa Tuhan tidak bunuh Daud? Itu. Kenapa? Dia melanggar peraturan keimamatan. Yang paling parah, jadi isu perdebatan adalah dia ganti korban penghapus dosa, yaitu korban bakaran, dengan sacrifice of praise. Nah, jadi pertanyaannya gini, apakah pujian kita sacrifice? Apakah penyembahan kita sacrifice? Nah, ini bicara kondisi hati semua kita. Ini tentang understanding. Pujian apa? Kita mengerti apa? Pujian. Oh, pujian lagu cepat, Pak. Penyembahan lagu slow. Mana ayatnya? Kalau ada di Beatles 3 ayat 2 mungkin. Nah. Thanksgiving. Pujian tuh isi yang bilang, oh ini pujian. Jadi di mesbah dupa tadi, cara kamu pilih lagu, itu pengenalan musik itu. Terima kasih buat makanan yang datang di mejaku. Itu pujian. Terima kasih buat sepatu yang ku kenakan. Apa? Rumah, uang sekolah. Itu pujian. Bersyukur untuk apa yang dia kasih. Tapi penyembahan akan bilang begini. Sekalipun tidak ada yang datang di mejaku. Kamu udah lain, kamu jadi Kristen sekalipun. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, tidak menghasilkan, aku tetap menyembahmu. Waktu iblis dengar itu, stres dia. Stres dia. Iblis gak ambil lu punya jam ibadah. Iblis gak ambil kamu punya lagu dan musiknya. Iblis ambil kamu punya gairah dari dalam. Supaya dia terus datang ke Tuhan dan bilang, kamu lihat semua gereja cacat. Kenapa lu buat? Dia terus mau bikin itu. Dia pikir Tuhan akan berubah. Dia akan terus. Makanya pelayanan ini yang paling diganggu terus. Dia akan terus datang ke Tuhan dan selalu bilang, gak pernah ada gereja. Kamu lihat mereka jatuh lagi, mereka bikin salah tuh. Gak pernah. Apakah Tuhan menyesal? No. No. Saudara, ini penting. Dalam penyembahan, sebab itu worship leader, kamu perlu tangkap momentum. Karena waktu kita menyembah, itu terjadi apa? Pertukaran hati. Kita menyerahkan hati kita kepada Bapa. Bapa juga curahkan isi hatinya buat kita, apa yang dia mau buat. Nah, kita nggak dapat itu karena kita sibuk ngatur. Jangan. Musinya udah. Bisa nggak kita selalu dalam momentum dan kita, ini cuma perlu dilatih kok. Ini semua di sini peperangannya, gitu. Di situ kamu masuk ke satu alam supranatural, di atas politik di dunia ini, di atas birokrasi pelayanan. Di situ kamu melihat, wah gelombang magnetik. Itu yang Paulus dan Silas buat. Enggak dibilang dia nyanyi lagu apa kan? Kenapa di Alkitab nggak ada jenis musik apa? Kamu temu apa dia? Nggak ada. Kenapa? Supaya lu nggak sembah musik. Musik penting tapi bukan esensi. Jadi artinya gini, kalau nggak ada itu namanya free, bebas penyembahan. Itu dia. Itu keren banget. Hi everyone, don't forget to support my father's channel, God Ministry on YouTube. Don't forget to like, comment, and share. Goodbye!